Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori kepribadian behaviorisme oleh Bev Skinner. Adapun anggota kelompok sendiri terdiri dari saya, Fitri Nuraini Rizkia, NIM 001, Bastanta Sefri Bangun, NIM 071, serta Fitraya Syatira Jidan, NIM 091. Adapun topik yang akan kami bahas pada materi ini yaitu yang pertama mengenai asumsi dasar, lalu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, serta aplikasi. Yang pertama yaitu asumsi dasar. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi asumsi semua pendekatan ilmiah. 3 asumsi dasar sendiri yaitu 1. Tingkah laku mengikuti hukum tertentu. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Lalu yang kedua, tingkah laku dapat diramalkan. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. Lalu yang kedua yaitu struktur kepribadian. Skinner tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, alih-alih aspek struktur yang tetap. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Adapun 2 klasifikasi tipe tingkah laku. 1. Tingkah laku responden, yaitu sebuah respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu, seperti responden refleks. Contohnya saja, seekor anjing yang mengeluarkan air liur ketika melihat dan mencium bau makanan, ataupun seseorang yang mengedip ketika udara ditiupkan ke matanya. Yang kedua, tingkah laku operan, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Contohnya, seperti seekor tikus lari keluar dari labirin ataupun seseorang yang keluar dari pintu. Selanjutnya dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian terbagi menjadi 6, yaitu kepribadian dan belajar, conditioning klasik, conditioning operan, pengaturan penguatan, generalisasi dan diskriminasi, dan yang terakhir tingkah laku kontrol diri. Kepribadian dan belajar. Substansi dari teori Skinner adalah teori belajar, pengkajian mengenai bagaimana proses individu memiliki tingkah laku baru menjadi lebih tahu dan menjadi lebih terampil. Maksudnya itu dalam kehidupan manusia akan terus berlanjut, dihadapkan dengan situasi eksternal yang baru, dan organisme wajib harus belajar merespon situasi baru tersebut dengan memakai respon yang lama ataupun memakai respon yang baru dia pelajari. Oke, selanjutnya kita akan membahas conditioning klasik. Conditioning klasik yaitu tingkah laku yang dipelajari dengan memanfaatkan hubungan antara stimulus respon yang bersifat refleks bawaan yang cenderung pada stimulus. Contoh penelitiannya yaitu seekor anjing yang diberikan daging sebagai stimulus asli, yang mengeluarkan air liur sebagai respon asli, dan pembunyian bel sebagai stimulus kondisi. Selanjutnya, conditioning operan, yaitu reinforcer tidak diasosiasikan dengan stimulus, tapi respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Aturan penguatan. Penguatan positif berpeluang untuk diulangi terjadi lagi, penguatan negatif berpeluang untuk diulangi kecil. Maksudnya apabila kita memberikan penguatan positif maka tingkah laku yang diharapkan akan muncul kembali, dan apabila kita memberikan penguatan negatif maka tingkah laku yang tidak diharapkan tidak akan muncul kembali. Ya, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian penguatan. Yang pertama, penguatan berkelanjutan. Yang kedua, interval tetap. Yang ketiga, interval berubah. Yang keempat, perbandingan tetap. Yang kelima, perbandingan berubah.
Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penguat berkelanjutan. Dalam memberikan penguatan, wajib dilakukan berkelanjutan. Apabila memberikan penguatan hanya sekali, maka kita dapat pastikan bahwa tingkah laku yang kita harapkan itu dengan cepat mengalami SDC dan hilang. Selanjutnya, interval tetap, yaitu pemberian reinforcement berselang teratur, misalnya setiap 5 menit. Contohnya yaitu memberikan makanan kepada burung pada saat burung tersebut mematuk pada menit yang kelima. Akibatnya, burung tersebut lama-lama enggan mematuk sesudah mendapatkan makanan, dan baru mematuk lagi apabila sudah mendekati menit kelima. Oke, selanjutnya, apabila interval berubah, maka kita dapat pastikan bahwa interval berubah akan jauh lebih lambat perubahan tingkah lakunya dibandingkan dengan interval tetap. Selanjutnya, perbandingan tetap, yaitu mengatur pemberian penguatan sesudah respon yang kita kehendaki muncul yang kesekian kalinya. Contohnya, merpati mendapatkan makanan apabila sudah mematuk ke-10 kalinya di tempat yang kita tentukan, dan dilakukan terus-menerus. Dan terakhir, perbandingan berubah, yaitu apabila memberikan penguatan secara acak, maka dapat dipastikan bahwa rasio variabel dari tingkah laku yang kita harapkan paling lambat terjadi. Jadi, kelima hal tersebut wajib diperhatikan dalam pemberian penguatan untuk menguatkan perubahan tingkah laku. Selanjutnya, penguatan dapat diberikan kepada semua organisme, terkhusus untuk manusia dan hewan. Penguatan yang diberikan yaitu berbentuk penguatan primer, misalnya seperti makanan dan minuman. Namun, menurut Skinner, hanya sedikit tingkah laku manusia yang berhubungan dengan reinforcer makanan dan minuman. Umumnya tingkah laku manusia berhubungan dengan penguat sekunder seperti uang dan kehormatan. Yang terakhir dari pemberian penguatan, yaitu pemberian penguatan bersyarat, dengan penjelasan bahwa mengatur agar tingkah laku yang tidak menyenangkan dipakai sebagai syarat agar anak boleh mengerjakan tingkah laku yang menyenangkan. Contohnya seperti, kerjakan dulu pekerjaan rumahmu, baru boleh menonton televisi. Selanjutnya, dari dinamika kepribadian, yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi yaitu proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Dan diskriminasi yaitu kemampuan untuk membedakan stimulus walaupun mirip dengan stimulus yang tidak memberikan respon. Yang terakhir dari dinamika kepribadian, yaitu tingkah laku kontrol diri, yaitu bagaimana self atau seseorang mengontrol variabel-variabel yang dari luar yang menentukan tingkah lakunya. Dan berikut ini adalah berbagai macam cara untuk mengontrol diri dari pengaruh variabel-variabel dari luar dirinya. Yang pertama yaitu memindah atau menghindar, yang berarti menghindar dari suatu situasi yang berpengaruh atau menjauhkan diri dari situasi yang berpengaruh sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus. Kedua, penjenuhan, yaitu membuat diri sendiri menjadi jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Yang ketiga, stimuli yang tidak disukai, yaitu menciptakan stimulus sendiri yang tidak menyenangkan yang akan ditimbulkan bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Yang keempat, memperkuat diri, yaitu memberikan penguat pada diri sendiri terhadap suatu prestasi yang didapatkannya. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, tingkah laku taktil, yaitu suatu respon dapat berhubungan dengan penguatnya secara kebetulan tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Nah, seperti yang sudah terlihat, menurut Skinner, dalam membentuk tingkah laku kepribadian seseorang, itu lebih dominan pada pengaruh eksternalnya. Yang pertama, ada tingkah laku sosial. Di sini individu berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian menerima reinforcement
bisa berupa positif maupun negatif dari tingkah lakunya. Sebagai contoh, misalnya nih ya, kita dulu kan pernah waktu kecil itu disuruh membersihkan rumah, tapi kitanya nggak mau. Nah, kemudian orang tua kita itu berinisiatif untuk memberikan reinforcement sebagai gantinya kalau kita mau membersihkan kamar akan diberi uang sekian. Nah, itu kan otomatis membentuk kepribadian dia itu untuk selalu bersih-bersih kamar. Jadi dia itu akan senang untuk melakukan kegiatan itu. Ketika kegiatan itu menjadi berulang-ulang, itu akan menjadi suatu kebiasaannya dia. Jadi, bagaimana cara lingkungan sekitarnya atau lingkungan sosialnya dalam memperlakukan dia itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang itu. Yang kedua, ada ketuaan. Menurut Skinner, usia tua bukan kekurangan motivasi, melainkan kekurangan reinforcement karena lingkungannya yang berubah. Jadi, maksudnya, pada faktor usia tua itu mengalami kekurangan reinforcement atau kekurangan stimulus dalam melakukan kegiatan sosialnya karena mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya seperti mulai berkurangnya komunikasi kepada teman-teman sebayanya. Kemudian ada aplikasi. Yang pertama, tingkah laku abnormal. Tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurut Skinner, tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara yang lebih sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungannya. Yang kedua, modifikasi tingkah laku. Modifikasi perilaku sering juga disebut BMOD adalah teknik terapi yang didasarkan pada karya-karya Skinner. Cara kerjanya sangat sederhana, yakni menghentikan perilaku yang tidak diinginkan atau dengan cara menghilangkan penguat dan menggantinya dengan perilaku yang dihasratkan dengan penguatan. Nah, beberapa teknik yang dikemukakan oleh Skinner yakni A. Pembanjiran, yaitu membanjirinya dengan penyebab kecemasan atau tingkah laku yang tidak dikehendakinya. Seperti penderita fobia ketinggian yang dipaksa menaiki lift dan berjalan-jalan di atap gedung yang bertingkat. Kemudian B. Terapi aversi. Misalnya, remaja yang senang berkelahi, ditunjukkan foto temannya yang kesakitan. Pada saat itu, diberi kejutan listrik yang menimbulkan rasa sakit. Dengan adanya itu diharapkan terjadi proses pembalikan reinforcement dari positif, yakni perasaan senang karena menyakiti, menjadi negatif, yakni perasaan iba atau berdosa karena telah melihat luka dan merasa sakit karena kejutan listrik. C. Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Dengan adanya pemberian hadiah atau hukuman, itu akan membentuk kepribadian seseorang. Dengan adanya hadiah, seseorang tersebut akan merasakan senang dalam melakukan hal tersebut. Sebaliknya, dengan diadakannya hukuman, anak tersebut akan terbiasa tidak melakukan kegiatan itu. Kemudian D. Latihan keterampilan sosial. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk seseorang yang terkena depresi karena tidak mendapatkannya hadiah yang memadai dari lingkungannya. Dalam hal ini diajarkan teknik-teknik khusus dalam berinteraksi sosialnya. Yang E, ada kartu berharga, dan F, efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.